Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anak Ibu harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan yang telah diberikan Allah, sehingga kita dapat berkumpul di sekolah dalam proses belajar mengajar. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Lancarkanlah pembicaraanku agar mereka mengerti apa yang aku ucapkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membacakan doa Syahidul Istighfar. Diminta kepada adik Ibu untuk fokus dan khusyuk mendengarkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma lasta'tu a'udzu bika min syarri ma sanaitu abu laka bi ni'matika alayya wa bu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Artinya, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau, yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu, dan aku akan setia pada janjiku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku perbuat. Kuakui segala nikmat-Mu atasku, dan kuakui segala dosaku, maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali Engkau. Selanjutnya, Ibu akan membacakan doa keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Artinya, ya Allah, kami memohon kepadamu keselamatan agama, kesejahteraan pada tubuh dan penambahan ilmu, keberkahan rizki serta taubat sebelum mati dan rahmat di Indonesia dan ampunan sesudah mati. Selanjutnya, Ibu akan membacakan surat Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membacakan ayat kursi. Kepada anak-anak Ibu, mohon khusyuk terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man zallazi yasfa'u indahu illa bi'izni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Allah lah yang Maha Esa, Tuhan yang tidak ada bergantung kepada segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baiklah, selanjutnya kita akan membaca tahlil, tahmid dan tasbih, tahlil dan tahmid bersama-sama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang arti dari surat Al-Ikhlas. Maknanya, makna dari surat Al-Ikhlas di sini adalah tidak ada Tuhan yang akan kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang telah menciptakan kita, menciptakan dunia dan seisinya, dan Allah lah yang paling tinggi derajatnya. Allah tidak bergantung kepada siapapun di dunia. Allah tidak diperanakkan seperti manusia. Allah hanya satu, dan tidak ada seorang pun yang derajatnya setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum masuk ke pembelajaran selanjutnya, Ibu akan mengambil kehadirannya terlebih dahulu. Aksa Disa Putri, Al-Agil, Zakia, sudah hadir semua ya? Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang sumber daya alam. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Salah satunya adalah batu bata. Baiklah, Ibu akan batu bara. Baiklah, kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang sumber daya alam. Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Salah satu contohnya yaitu batu bara. Apakah anak-anak Ibu tahu manfaat dari batu bara? Baiklah, jika belum tahu, Ibu akan menjelaskan tentang manfaat batu bara terlebih dahulu.
Batu bara merupakan energi fosil yang unsur utamanya berupa hidrogen, oksigen, dan karbon. Batu bara dijadikan sebagai bahan bakar. Batu bara adalah batuan sedimen yang sangat rentan dan mudah terbakar. Batu bara berbentuk karena adanya endapan organik yang telah melalui proses pembatu baraan. Manfaat batu bara adalah salah satunya sebagai bahan bakar. Siapa yang tahu manfaat batu bara? Sebagai bahan bakar. Batu bara terbentuk dari tumbuhan-tumbuhan prasejarah yang tertimbun di rawa-rawa dan lahan gambut. Semakin lama, semakin banyak tumbuhan yang tertimbun, timbunan tersebut semakin dalam. Karena adanya lahan rawa kimia dan fisika sehingga berubah menjadi gambut lantas menjadi batu bara. Pembentukan batu bara memakan waktu yang sangat lama, sekitar 290 sampai 360 juta tahun. Siapa yang tahu lamanya proses terjadinya batu bara? Baiklah, Ibu akan mengulangnya terlebih dahulu. Pembentukan batu bara memakan waktu yang sangat lama, sekitar 290 sampai 360 juta tahun. Bisakah Aksa untuk mengulangnya? Baiklah, selanjutnya, tekanan alam dan cuaca hujan atau panas semakin mematangkan batu bara. Kondisi tanah tempat tertimbunnya batu bara menentukan jenis batu bara dan manfaat batu bara tersebut. Sejak dahulu, batu bara telah ditambang dan penduduk bumi yang dirasakan manfaat oleh manusia. Berikut penggunaan batu bara secara umum. Batu bara dijadikan sebagai bahan reproduksi baja dan besi. Batu bara dijadikan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Yang ketiga, batu bara dijadikan sebagai bahan bakar cair. Yang keempat, batu bara dijadikan sebagai bahan bakar produksi semen. Yang kelima, batu bara dijadikan sebagai bahan bakar untuk tungku hemat energi yang bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga atau industri. Yang keenam, batu bara digunakan untuk pembuatan karbon aktif. Yang ketujuh, batu bara dijadikan sebagai penyerap daur ulang minyak pelumas bekas. Daerah-daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia, yang pertama yaitu Ombilin di dekat Sawalunto dan letaknya di Sumatera Barat. Yang kedua, Bukit Asam di dekat Tanjung Enim, Palembang. Yang ketiga, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan disebut dengan Pulau Sebuku. Yang kelima, Jambi, Riau, Aceh, dan Papua. Baiklah, selanjutnya Ibu minta kepada anak-anak Ibu untuk memahami buku dan teks tentang batu bara yang telah tersedia di buku masing-masing. Apakah anak-anak Ibu sudah membacanya? Selanjutnya Ibu akan bertanya, sudahkah kamu paham dengan batu bara dan manfaatnya? Sudah, Bu. Sekarang Ibu mau bertanya lagi. Apa manfaat batu bara yang kamu ketahui? Siapa yang tahu? Aksa? Sebagai bahan bakar. Agil? Sebagai bahan bakar. Baiklah, ternyata anak Ibu sudah paham ya. Sekarang Ibu meminta anak Ibu untuk membuat sebuah pertanyaan tentang batu bara. Dan pertanyaan tersebut Ibu minta untuk didiskusikan bersama teman sebangkunya. Baiklah, apakah sudah ada yang selesai dengan tugas yang Ibu berikan tadi? Sudah, Bu. Selanjutnya, Ibu akan memberikan latihan kepada anak-anak Ibu. Selanjutnya, Ibu akan meminta anak Ibu untuk mengerjakan latihan halaman 58 pada buku tema 2, subtema 2. Silakan dibuat soalnya terlebih dahulu.
Silakan dicari isinya di buku yang telah Ibu berikan. Kerjakan sendiri-sendiri ya, tidak ada yang mencontek. Daerah penghasil batu bara di Indonesia. Baiklah, apakah sudah ada yang siap latihannya? Sudah. Silakan dikumpulkan ke depan. Baiklah, selanjutnya Ibu minta kepada anak-anak Ibu untuk kembali membaca tentang batu bara tadi. Agil? Manfaat batu bara. Batu bara merupakan energi fosil yang unsur utamanya berupa hidrogen, oksigen, dan karbon. Batu bara bisa dijadikan sebagai bahan bakar. Batu bara adalah batuan sedimen yang sangat rentan dan mudah terbakar. Batu bara terbentuk karena adanya rendapan organik yang telah melalui proses pembatubaraan. Manfaat batu bara salah satunya sebagai bahan bakar. Batu bara terbentuk dari tumbuh-tumbuhan prasejarah yang tertimbun di rawa-rawa dan lahan gambut. Semakin lama, semakin banyak tumbuhan yang tertimbun. Tumbuhan tersebut semakin dalam karena terjadi gempa bumi tektonik. Baiklah, setelah membaca teks tentang batu bara tadi, apakah anak-anak Ibu sudah paham dengan manfaat batu bara? Paham, Bu. Selanjutnya, karena waktu kita sudah hampir habis, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan tentang
manfaat batu bara tadi. Jadi, di sini manfaat batu bara adalah sebagai bahan bakar. Batu bara terbentuk dari sebuah tumbuh-tumbuhan yang bersejarah yang tertimbun sangat lama. Pembentukan batu bara memakan waktu sekitar 290 sampai 360 juta tahun. Baiklah, mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan membaca doa Sayyidul Istighfar terlebih dahulu, dan anak Ibu untuk kembali dapat mendengarkannya. Selanjutnya kita akan membaca, sebagai penutup kita akan membaca doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran, Ibu akan membaca doa Sayyidul Istighfar terlebih dahulu dan diminta kepada anak Ibu untuk dapat mendengarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma asta'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abulaka bi ni'matika alayya wa bu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirullah dzunuba illa anta. Selanjutnya Ibu akan membacakan dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Syukron Ibu ucapkan kepada anak Ibu karena proses pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Dan Ibu doakan kepada anak Ibu untuk selalu dapat menjaga kesehatannya dan selalu semangat dalam belajar. Tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu minta kepada ketua kelas untuk berdoa sebelum pulang. Syabat hamdalah. Alhamdulillah Rabbil